Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, saya akan memulai presentasi saya, tapi sebelum itu rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada Ketua POS kami. Kemudian tentunya yang berhadir di sini ada Bapak Ustadz Sumitra yang tadi sudah sebagai pembicara pertama tadi. Dan kalau masih ada Dr. Deliuzar, tapi saya rasa mungkin udah permisi tadi ya. Baiklah, saya akan coba share screen. Bagaimana? Apakah boleh saya share screen di sini? Sebenarnya udah dikasih juga. Udah bisa, Prof. Udah bisa ya? Tunggu ya, kita coba. Iya. Apakah sudah bisa dilihat, adik-adik? Saya akan coba slideshow. Udah bisa? Sudah bisa, Dokter. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya adik-adik yang ada di sini semua. Jadi topik ini adalah topiknya pola makan yang tepat untuk imun yang kuat. Ya, kalau tadi Pak Ustadz Muhammad Sumitra udah banyak sekali ya memaparkan dengan jelas dan detail mengenai halalan dan thayyiban. Kali ini saya akan menyambung bagaimana dengan pola makannya, dan ini terkait dengan sistem imun kita yang kondisi pandemi ini terus terang menjadi sorotan dan menjadi perhatian ya. Di sini ada dua logo, nih logo ID1 dan logo karena saya di bawah Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinik, dan ini juga ada pernah saya menjelaskan juga, jadi karena terkait maka kita sharing ilmu di sini. Saya juga tidak mengajar apapun di sini, hanya sharing ilmu dengan adik-adik ya, karena adik-adik juga saya yakin sekali ilmunya itu jauh lebih banyak daripada saya. Waktu saya berapa lama ini, Dek? Sampai jam berapa? Sampai 11.52, Prof. 11.52 ya, oke. Sebenarnya saya malu ya sama Ustadz. Karena saya mungkin perempuan ya, banyak sekali slide saya secara Ustadz cuma satu slide ya, tapi udah all in semua, udah masuk semua. Jadi mungkin ya karena bicara makanan ya, izin ya Ustadz ya, karena makanan, jadi mungkin adik-adik ini menjelang waktu makan siang ini mungkin akan lebih tertarik dengan kata-kata, dengan gambar-gambarnya. Jadi siapa tahu akan lebih tahan duduk di sini sampai akhir presentasi. Jadi ya bisa istilahnya lebih asik lah melihatnya. Ya namanya masalah gizi pasti sebagian besar masalah makanan ya. Nah adik-adik sekalian, karena terkait tadi masalah sudah dibahas, maka saya akan memfokuskan bagaimana sih pola makan yang tepat gitu ya. Tapi dari segi ilmu gizinya, sebenarnya kalau berbicara dengan imunitas, itu kita selalu berpikir banyak-banyak makan ya. Kalau banyak makan pastilah imun kita kuat. Kenapa? Loh iya loh Dok, karena protein kita masuk banyak. Jadi tentunya imunitas kita akan lebih kuat. Tetapi ada beberapa penelitian yang menyebutkan justru ini ya, kalau kita tidak makan atau berpuasa, ini topik kita ini ada fasting, justru imun kita juga bisa meningkat. Ya, jadi setidaknya saya sedikit lari dari topik makan makanan tadi. Kali ini kalau kita tidak memasukkan makanan apapun, ya adik-adik ya. Kemudian dengan penelitiannya tahun 2020. Jadi di saat-saat masa pandemi COVID-19 itu, jreng, keluar dia penelitiannya mengenai fasting ini. Bahwa kalau kita berpuasa justru imun kita akan bertambah. Katanya gitu. Tapi begitupun kita tidak bisa menyangkal bahwa imunitas harus disokong atau disupport dengan makan yang benar, gitu ya. Kata dokter itu harus kita berpuasa, nggak makan maka imun kita bagus. Nggak usah makan, salah juga. Ya, jadi ada momen-momen di mana imun kita harus ditingkatkan dengan pemberian makanan yang tepat, tetapi ada satu momen, tidak usah makan dulu, insya Allah itu akan meningkat imunitasnya, gitu ya.
Oke, saya lanjut lagi. Nah, adik-adik memang sedikit di sini kita katakan bahwa ada pengaruh nutrisi, ada masa kita berpuasa. Nah, penelitian apa itu? Itu di tahun 2020. Jadi ini dari penelitinya ini menyatakan ini Aise Elmindikoglu dipublikasikan di Journal of Proteomics, bahkan dikatakan bahwa 30 hari berturut-turut. Jadi consecutive days katanya ini justru bisa meningkatkan ya. Jadi ada upregulasi, kemudian memberikan efek yang baik sekali untuk sistem imunitas kita. Ya. Jadi mungkin dia istilahnya itu seperti apa ya adik-adik ya? Seperti restart tubuh kita. Restart itu mungkin apa ya, kalau saya menggambarkannya itu detoksifikasi, bisa jadi seperti itu. Ya, jadi tubuh kita yang selama ini, kalau tadi Ustadz Muhammad sudah bercerita, masuk makan ini, makan itu, ya, yang entah macam-macam, tapi tentunya halal ya Dek ya. Tapi kadang-kadang toyib ini yang rada-rada yang mungkin gimana gitu ya, agak-agak susah, nanti kita apalagi. Maka dengan kita intermittent fasting, maka ini akan memberikan efek yang sangat baik sekali ya. Jadi dengan pemeriksaan analisis serum proteomiknya maka diketahui bahwa kankernya upregulasinya bagus, kemudian ada peningkatan sistem imunitasnya. Ya, jadi dikatakan di sini ya tentunya dia ada sampai lebih dari 14 jam berpuasanya. Dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Barulah ada makan. Ya, jadi seperti itu. Nah, adik-adik, nah di sini dari situ juga disebutkan bahwa ada penurunan risiko ya, bahwa di sini paling tidak risiko aterosklerosis. Jadi adik-adik yang penyakit aterosklerosis itu kan pembekuan bukan pembekuan, pengerasan dari pembuluh darah, dari dari kardiovaskularnya, ini penyakit jantung koroner, stroke itu dikatakan bisa sebagai faktor preventif. Ya, nah jadi kita perlu sangat memahami bagaimana makan yang benar, kemudian bagaimana tubuh bisa mengantisipasi proses puasa tersebut sehingga imunitas kita akan jauh lebih baik. Ya, nah bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Ya, adik-adik ya. Bagaimana mungkin kita lihat nutrisi pada kondisi COVID-19 ini akan saling mempengaruhi, ya. Jadi ada nutrition, adik-adik bisa lihat di sini, kemudian ada COVID-19 yang masa pandemi ini memang sih udah turun ya adik-adik ya. Namun katanya berdasarkan berita-berita itu Omikron lagi meningkat, ya kan? Jadi kita harus walaupun sudah di booster, vaksin udah oke, tapi setidaknya kita tidaklah takabur. Kalau saya udah semuanya, tapi saya pasti terlindungi. Tidak, kita harus mentamengi diri kita juga sendiri. Nah, adik-adik, ini juga dikatakan bahwa ada beberapa pengaruh nutrisi di mana itu terkait dengan imunitasnya, ya adik-adik ya. Jadi kita lihat di sini justru kalau kita kebanyakan makan, ini akan mempengaruhi imunitas kita juga, ya. Kalau kita berpikir orang gemuk atau overweight itu bagus, itu juga salah. Ya adik-adik ya, artinya banyak makan ini akan menekan seluruh imunitas kita. Dikatakan di sini adaptive immunity. Kemudian adanya inflamasi kronik, innate immunity juga. Kemudian bisa menekan pertahanan tubuh terhadap virus. Ya, nah jadi hal-hal makan yang tidak beres, di sini dia memang menyebutkan Western diet. Sebenarnya Western diet itu adalah
di mana makanan kita tinggi lemak, kemudian simple sugar atau simple karbohidrat atau karbohidrat sederhana dan juga turunan dari karbohidrat tadi. Ya, jadi kalau tadi Ustadz udah menyinggung masalah apa tadi makan nasi dan lain-lain. Nah, ini di mana kalori kita berlebihan, ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Justru yang paling terkena yang imunitasnya menurun pada orang obesitas, kemudian penyakit diabetes tipe 2 dan hal-hal inilah yang justru menyebabkan imunitas semakin menurun, ya. Nah, ini bisa dilihat di sini bahwa ini tentunya makan makanan tersebut harus sangat kita perhatikan dan harus kita konsumsi makanan yang sehat. Jika kita mengkonsumsi makanan sehat, maka efeknya itu tentunya efek antiinflamasinya itu akan jauh lebih baik. Ya, jadi betul-betul kalaulah kita bisa melihatnya dengan baik, maka ya demikian imunitas kita akan lebih baik. Tapi ada beberapa faktor yang nanti akan kita ceritakan, tidak hanya masalah makanan, aktivitas fisik juga kita tingkatkan. Oke. Bagaimana memodulasi dari apa yang harus kita tingkatkan agar penerimaan kita akan jauh lebih baik, ya. Kita mulai adik-adik. Jadi biasanya kalau kita mau meningkatkan imunitas kita, selain kita hitung komposisi dari jumlah makanan kita, berapa kalori makanan kita. Jadi nanti di semester berapa kalian kan udah belajar ngitung ya, ngitung berapa kalori. Maka ada beberapa nutrien atau zat gizi. Ini nutrien disebutkan nih artinya zat gizi ya. Nih modulasinya. Nah, jika kita ada kekurangan dari mikronutrien atau kekurangan dari antioksidan, maka itu bisa menyebabkan kekurangan imunitas kita. Kemudian ada modulasi secara genetik. Ya, ini kita berbicara lebih dalam lagi bagaimana adanya polimorfisme sehingga makanan itu tidak dapat diserap dengan baik. Kemudian ada disebutkan flora usus kita. Jadi adik-adik, makanan masuk itu bagus, akan tetapi kita harus tahu bahwa barier untuk daya tahan tubuh kita juga ada di mukosa. Ya, kalau mukosa kita bagus, floranya bagus, maka penyerapan akan baik sekali di sana. Adik-adik tahu untuk penyerapan kalsium atau susu saja itu sangat dibutuhkan suasana asam. Siapa yang bisa bikin suasana asam selain asam lambung kita? Tentunya juga flora usus ini dia akan mengeluarkan asam-asam lainnya sehingga mudah untuk penyerapan dan lain-lainnya. Ya, jadi sangat penting sekali. Apakah dia bentuk prebiotik atau bentuk probiotik. Nah, ini adalah bagaimana kita melihat modulasi bahan makanan tadi terhadap respon imunitas, ya. Jadi nanti bisa dicari kalau mau papernya nanti bisa dicari aja. Jadi memang dikatakan bahwa di sini seng, selenium, zat besi dan vitamin antioksidan itu sangat berpengaruh sekali dengan defisiensi imunitas kita. Dan juga infeksi pada anak. Jadi secara singkat, adik-adik harus bisa memilih makanan apa yang artinya harus dipenuhi agar imunitas kita lebih baik. Kemudian tentunya flora mukosa usus kita akan lebih baik, ya. Di sini dikatakan bahwa zat gizi yang berperan sebagai antioksidan itu sebagai regulasi sitokin. Kemudian selain dari makronutrien kita, maka ini akan membantu terbentuknya imunitas kita. Ya, oke. Nah, ini dia. Banyak sekali ya. Adik-adik lihat di sini ada kata-kata wasting, ada kata-kata stunting. Kemudian di sini ada penurunan berat badan terhadap tinggi badan sehingga juga ada dipengaruhi oleh Z-score-nya jadi short stature. Nah, ini adik-adik ini adalah beberapa gambaran di mana jika seseorang kurang
nutriennya. Nah, kalau ini sudah nampak atau tampak pada pasien, kalian calon dokter semua harus tahu bagaimana melihat gambarannya, maka ini semua harus memberikan tanda bahwa kita harus memberikan asupan nutrisi atau nutrien kepada pasien tersebut. Ya, ini zinc atau seng ini pasti yang terlihat yang pertama selain yang termasuk vitamin A jika dia terjadi protein defisiensi. Tapi ada beberapa hal yang lain di sini kalian bisa lihat anemia, pucat, tangannya berbentuk kuku-kukunya berbentuk sendok dan lain-lainnya. Ada juga pika. Kemudian ada gambaran kulit, tentunya ini gambaran kekurangan vitamin A dan ini di sebelah kanan ini sebelah kiri oke lah. Kita udah bisa tahu bahwa ini adalah nutrien yang utama. Pindah ke sebelah kiri adalah jika ini kurang, maka nutrien yang di sebelahnya juga ikutan kurang. Ya, sampai di situ oke ya. Jadi dipengaruhi oleh sistem imunitas, kemudian apa respon imunnya? Respon imun bisa dilihat di sini untuk imunitas, dia skin test dan lain-lainnya, sitokin, respon T-cell, tentunya ini akan mempengaruhi. Ya. Ya, nah jadi adik-adik bisa dilihat di sini bahwa imunitas atau sistem imunitas kita itu sangat tergantung dari antibody response, artinya bagaimana tubuh kita memberikan respon perlindungan terhadap makanan yang virus, bakteri yang masuk, tapi ada juga antibody affinity, ya, bagaimana dia bekerja dengan baik, berikatan dengan baik, ya, sehingga memberikan respon yang baik. Banyak pun protein yang kita konsumsi yang seperti dikatakan tadi pasiennya itu kegemukan, sel lemaknya banyak, tapi antibodinya tidak berjalan dengan baik, maka ini juga tidak akan memberikan imunitas yang baik. Jadi ada di sini ada timbang seperti satu timbangan terlihat bahwa ada undernutrition, overnutrition, serta situasi psikologis yang lainnya. Ya, fisiologis lainnya akan mempengaruhi bagaimana sistem imunitas. Jadi ini sebenarnya harus seimbang. Jika nutrisinya dalam keadaan normal, itu oke semuanya ya. Tapi kalau sekalian ada undernutrition atau overnutrition, hal ini harus menjadi perhatian adik-adik sebagai calon dokter nantinya. Nah, ini juga bagaimana kita melihat bahwa sistem imunitas terjadi perubahan akibat dari nutrisi tersebut. Ya, jadi di sini bagaimana kita mencukupi makro dan mikronutrien tersebut sehingga tubuh kita itu mendapat spesifik mikronutrien sehingga imunitas kita akan lebih baik. Ya, jadi tetapi kita harus melihat, adik-adik nanti akan melihat pasien dari berbagai macam tingkatan sepanjang usianya, apakah dia itu anak-anak, kemudian orang lanjut usia, nah ini akan mempengaruhi sekali sistem imunitasnya. Jadi berhati-hati, ya. Kemudian di sini juga ada disebutkan bagaimana aktivitas fisik. Jadi pasien kita kasih makan tapi nggak ada aktivitas fisik, ini juga akan mempengaruhi sistem imunitasnya, ya. Jadi dia bisa bermain, nutrisi itu bisa bermain sebagai primer dan juga sebagai sekunder, ya, sebagai pertahanan sistem imunitas tadi. Termasuk di sini ya itu berbagai macam penyakit yang menyertainya. Apakah dia memang susah, pasien itu udah infeksi, anak kecil udah imunitasnya turun, terkena virus, smallpox, cacar dan lain-lainnya, ini akan memperburuk. Jadi dia seperti vicious cycle antara malnutrisi atau undernutrition, kemudian dia mengalami defisiensi nutrisi, kemudian ada infeksi. Infeksi keluarlah mediator-mediator inflamasi, membuat anorexic agent semakin keluar, pasien semakin anoreksia dan tidak mau makan. Jadi dia seperti vicious cycle. Nah, untuk itu tugas kalian adalah memotong vicious cycle tersebut. Nah, ini ya, jadi ada beberapa gambaran untuk mempengaruhi yang dapat mempengaruhi hal tersebut, ya. Nah, adik-adik dilihat di sini bahwa ada berbagai macam penyebab yang justru yang mempengaruhi beberapa faktor imunitas tadi. Apakah atopi timus, leukopenia, kemudian berbagai macam limfosit,
IgA di sini artinya bagaimana mekanisme mukosa usus terhadap respon tadi. Nah, ini tentunya ada beberapa saran bagaimana kita menanganinya agar terjadi perbaikan tadi. Oke, nah kita mulai untuk tata laksana nutrisinya ya. Nah, kalau kita melihat di saat ini tentunya kita melihat kondisi bahwa masuk makanan tidak hanya dia makanannya bentuknya bagus, tapi ada juga beberapa yang dikeluarkan, antara lain bersih ya. Makanan itu harus bersih, kemudian jangan digabung, makanan yang mentah dan yang dimasak itu jangan digabung. Kemudian masaklah dengan baik makanan tersebut. Tidak boleh mentah juga terlalu banyak. Kemudian tidak boleh juga terlalu masak makanan tersebut juga nggak bisa ya adik-adik ya. Jadi terlalu masak hilang vitamin, keluar semua vitaminnya, ataupun terlalu misalnya makan makanan mentah itu juga tidak disarankan. Ya, ada beberapa makanan yang dikonsumsi makanan mentah tersebut justru vitaminnya tidak dapat diambil. Ya, anggap saja telur. Telur kita makan telur mentah, biotin yang di dalam telur tersebut tidak dapat diserap dengan baik. Justru avidin di dalam telur mengikat biotin sehingga nggak bisa kita serap. Kita makan ikan, ada tiamin di dalamnya. Tapi nggak kita masak ikannya. Misalnya kita makan mentah, maka tidak ada enzim yang bisa memecah untuk kita mendapatkan tiamin pada ikan tersebut. Kemudian, di sini kita lihat juga pengolahannya. Pengolahannya dikatakan airnya yang baik, supaya makanan juga bagus. Kita mencuci beras terlalu bersih juga akibatnya pada akhirnya hilang banyak vitamin B1-nya, tiamin tadi juga. Ya, memotong sayur terlalu kecil-kecil, nah banyak yang hilang di situ. Tapi kita bisa dapat seratnya memang dapat, tapi vitamin-vitaminnya sebagian besar sudah hilang ke kuahnya. Yang sayangnya kuahnya juga jarang kita makan atau kita buang saja kuahnya. Mestinya kita makan bersama, ya. Nah, ini ada beberapa panduan-panduan bagaimana kita bisa mengkonsumsi makanan dengan baik. Nah, kalau di Indonesia juga ada panduan-panduannya. Ya. Oke. Panduan-panduannya bahwa dikatakan kita harus makan makanan yang beragam, berjenis-jenis, tidak hanya satu jenis saja. Nah, ini adalah penilaian parameter antropometri dan klinis. Jadi adik-adik, jikalau kita tadi sudah mempelajari bagaimana imunitas kita berpengaruh, apa-apa saja yang berpengaruh. Sekarang tadi ada gambaran-gambarannya ya adik-adik ya. Sekarang kita lihat bagaimana parameternya. Jadi nggak cuman hanya kita berbicara makanan, tapi aspek klinisnya bagaimana. Rajinlah melihat kondisi tubuh atau kondisi pasiennya, ya. Jadi kalau sekiranya kita lihat di sini, apakah mungkin kita sudah kegemukan atau mungkin justru kita mudah sakit, maka imunitas kita akan itu tandanya menurun, ya. Jadi adik-adik kalau bilang gini, pasien datang, ibu-ibu datang, dok, anak saya gimana ya dok ya? Kurus sekali dok. Oh iya bu, kira-kira bagaimana makannya? Udah dijelaskan sana sini. Pertanyaan kita lanjutan adalah begini, apakah anak ibu sering sakit? Oh tidak dok. Oh dia aktif sekali, lari sana lari sini dan lain-lainnya. Oh itu nggak apa-apa. Ya, jadi kita paksa, kita beri perlakuan sana sini, ibunya stres, anaknya juga stres. Ya, jadi kita harus bisa melihat parameter antropometri, apakah dia obes. Ini juga menunjukkan bahwa ini gambaran penurunan sistem imunitas tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jagalah parameter-parameter tadi. Ya, kalau BMI atau indeks massa tubuhnya nggak boleh lewat dari 25 kg per meter kuadrat untuk perempuan. Peningkatan berat badan juga nggak boleh terlalu banyak sampai 11 kg. Lebih dari dalam waktu yang lama 16 tahun ini terlalu
meningkat berat badannya nggak boleh. Kemudian untuk perempuan 80 cm, laki-laki lingkaran perutnya 90 cm. Ada nggak penyakit diabetes? Ada nggak hipertensi? Lihat kadar kolesterolnya. Jadi lihat yang seperti itu. Nah, bagaimana kita melakukan penata laksanaan nutrisinya? Nah, adik-adik, berilah penata laksanaan nutrisinya. Tentunya lihat ini dari piring sajiku, ya, sajian sekali makan, piring makanku, sajian sekali makan. Bisa adik-adik usulkan kepada pasien, ya, bahwa ini adalah piring makan untuk makanan pokok. Ini saya berbicara untuk orang dewasa yang usia 18 tahun ke atas ya, Dek ya, tapi di bawah 60. Jadi udah tidak ada lagi masa pertumbuhan. Tapi kalau masa pertumbuhan tentunya akan ada poin yang kita tekankan lagi ya. Ini piring sajiku, bahwa paling tidak di sini ada huruf ini seperti huruf Y ini ya, huruf Y, bahwa ini ada makanan pokok, ada sayur yang banyak di sini, buah-buahan dan lauk pauk. Lauk pauk ini sumber dari bahan protein dan juga lemaknya. Makanan pokok biasanya bersumber dari karbohidrat, ya. Jadi ini komposisinya tentunya kita sudah tahu 50 sampai 60% karbohidrat, 12 sampai 15% protein, 20 sampai 25% itu 20 sampai 25% itu lemak, ya. Nah, sekarang kita akan memilih. Nah, ini kalau kita mau berpuasa tadi ya. Kalau kita mau berpuasa, pilihlah yang makanan-makanan tadi yang karbohidratnya oke, ya. Karbohidratnya yang kompleks. Dalam arti adik-adik, ini karbohidrat yang kompleks tersebut tentunya ini adalah karbohidrat yang seperti dikatakan tadi itu berupa nasi. Nasi pun adik-adik, ini adik-adik harus melihat nasinya apakah nasinya berupa indeks glisemiknya tidak terlalu tinggi. Jadi beban glikemik atau glycemic load-nya juga tidak tinggi, tetapi rendah saja. Ya, jadi kalau digandengkan beras putih, beras merah, tentunya kalian lebih memilih semestinya beras merah, tidak beras putih. Tapi begitu pun adik-adik, dari beras putih tadi dibandingkan dengan beras basmati mungkin lebih rendah beras basmati. Ya, sepanjang nasi itu pulen sekali dan putih sekali, maka dan enak sekali dimakan, maka kemungkinan ya Dek ya, itu beban glikemiknya lebih tinggi. Nah, adik-adik sekalian, ada tulisan energy requirement. Energy requirement ini adalah kebutuhan energi. Jadi adik-adik harus hitung dulu berapa kebutuhan energinya, ya. Nah, itu kalian bisa bagi menjadi 3 kali makan besar dan 3 kali makan kecil atau 2 kali makan kecil. Ya, nanti akan disesuaikan. Nah, 3 kali makan besar itu tentunya pagi, siang, dan malam. Ya, pagi, siang, dan malam ini harus komposisinya atau banyaknya itu terbagi-bagi. Ya, pagi diharapkan makan agak lebih banyak karena dia untuk persiapan bekerja siang. Kemudian siang agak sedikit berkurang karena kita perlu, tapi kita bekerja siang kan nggak terlalu banyak. Dan malam cukup sedikit saja. Jadi komposisinya berapa persen, itu nanti waktu kalian belajar menghitung kebutuhan kalori, itu nanti akan keluar. Kemudian kita lanjutkan lagi adik-adik, apa sih yang simple karbohidrat tadi? Simple karbohidrat tadi ini yang sederhana. Nah, ini semestinya dalam keadaan biasa tidak dikonsumsi. Tapi kalau kalian lagi berpuasa, silahkan dikonsumsi untuk simple karbohidrat untuk berbuka puasa. Tapi kalau dalam keadaan biasa sebaiknya dikurangi, ya. Kemudian adik-adik, ini adalah makanan-makanan yang manis yang disarankan, apakah itu air, susu, jus buah itu boleh. Ini ada kurma, ya. Kalau kalian berbuka. Tetapi jika kalian tidak di dalam posisi berpuasa, maka kalian bisa memilih sumber karbohidrat yang tidak simple atau refine, ya. Pilih yang kompleks saja. Kemudian protein. Masalah protein, adik-adik, ini biasanya pilihlah yang rendah lemak, ya. Untuk yang rendah lemak, adik-adik,
maka adik-adik harus memilih apa istilahnya ya. Kalau pada ayam pilihlah dadanya karena lemaknya rendah, jangan pahanya. Pahanya itu banyak sekali lemaknya. Kemudian pilihlah ayam yang tidak dimakan dengan kulitnya. Kemudian pilih daging di sapi yang dagingnya khas dalam. Atau jangan pilih yang terlalu berlemak. Nah, jadi hal-hal seperti itu harus kita cermati. Kalau untuk ikan rata-rata lemaknya rendah ya, rata-rata lemak. Nah, bahkan lemak pada ikan itu sangat dibutuhkan. Kemudian sumber nabati protein itu oke, nggak masalah. Nah, perhatikan untuk karbohidrat, pilihlah yang indeks atau beban glikemiknya yang rendah ya adik-adik ya, dibandingkan dengan yang tinggi. Oke. Nah, untuk protein ini kalau kalian makan tadi yang 3 kali makan besar sama 3 kali makan kecil, maka sumber-sumbernya adalah unggas, ini tadi sudah dijelaskan, ayam tidak pakai kulit, kemudian ada deep water fish, oke, daging khas, serta putih telur. Tetapi kalau di sini ada yang di bawah usia 18 tahun, ya nggak apa-apa deh, makan kuning telurnya juga oke. Perkeni, bukan Perkeni ya, NCP-ATP itu menjelaskan bahwa anak, atau bukan anak sih ya, seorang dewasa di usia 20 tahun itu udah mesti periksa kolesterolnya. Ya, jadi kalian bisa pilih-pilih protein yang mana. Soy protein ini sangat baik sekali, tetapi orang dengan secara genetik dia mengalami kanker payudara misalnya atau kanker payudara umumnya biasanya itu sebaiknya menghindari soy ini ya adik-adik ya. Kalau yang lain oke. Kemudian jenis lemak. Jenis lemak adik-adik bisa memilih antara lain ada lemak jenuh, safa, pufa, lemak tidak jenuh rantai jamak, mufa, lemak tidak jenuh tunggal, dan trans fatty acid. Pilih yang mana antara ini dan ini. 1, 2, dan 3. Ini dihindari ya adik-adik ya untuk menghindari sakit jantung tadi. Apa sih yang cocoknya? Nah, kalau safa ini banyak terdapat di lemak-lemak pada binatang. Dihindari lemak-lemak pada mentega, kelapa, minyak kelapa sawit, coklat, keju. Dihindari. Ya. Kemudian dikurangi ya, bukan nggak boleh juga. Pilihlah yang mengandung omega 6 dan omega 3. Di mana itu adik-adik? Itu banyak di minyak ikan, minyak sesame, minyak kedelai, minyak bunga matahari. Ya ampun, di mana kita cari minyak-minyak ini ya? Nah, kalau adik mau mudah, dari ikan saja sudah cukup. Ya, tapi memasak ikan janganlah terlalu masak sampai kering. Perlu kita pilih makanan yang deep water fish, ikan laut dalam atau cold water fish. Nah, itu banyak mengandung apa, Dek? Banyak mengandung apa? Banyak mengandung DHA-nya, omega 3-nya ya. Nah, omega 3 ini bisa bisa meningkatkan menurunkan kadar kolesterol. Tetapi berhati-hati, haruslah diingat jangan lupa mengkonsumsi vitamin E juga ya, karena ini sangat mudah teroksidasi ya adik-adik ya. Kalau mudah teroksidasi ini justru memberikan efek mudah nanti aterosklerosis dan lain-lainnya. Nah, ini top-topnya omega 3 ya adik-adik ya. Jadi paling tidak di sini dikatakan bahwa 2-3 porsi ikan yang mengandung minyak ya adik ya, itu akan memberikan kontribusi 1 gram per hari. Ya, 2-3 kali porsi, maka itu akan memberikan 1 gram per hari. Jadi makan ikan banyak itu akan mengkontribusi yang kita butuhkan sebesar 0,65 sampai 1,2 gram per hari. Nah, ini sumber-sumbernya. Kalau di Indonesia ikan kembung katanya di situ banyak juga dengan omega 3. Ya, selain salmon, ikan tongkol bisa juga. Tuna ini ya, tuna, udang. Nah, udang ini kan kolesterolnya tinggi. Tapi karena dia omega 3-nya tinggi, jadi omega 3 tinggi juga, kolesterol tinggi juga, maka ada beberapa pengecualian referensi yang menyarankan untuk mengkonsumsi shrimp juga, gitu ya. Untuk mufa, nah ini merupakan tantangan karena adik-adik pada diet Mediterranean ini adalah diet yang paling bagus dikatakan.
Orang Timur Tengah atau orang yang daerah Mediteranean ini jarang yang sakit jantung. Setelah diselidiki, maka mereka banyak sekali mengkonsumsi zaitun, kemudian zaitun, kanola, sayur-sayuran, buah-buahan, tomat, ya adik-adik ya. Nah, ini akan memberikan efek yang sangat baik. Nah, perbandingannya Safa Pufa Mufa itu 1:1:1,8. Jadi mufanya lebih tinggi. Nah, kalau kita apa sih? Mufa nih, Dok, kayaknya susah. Nah, olive oil, minyak zaitun, itu nggak mudah kita dapatkan. Tetapi kacang-kacangan kita bisa dapatkan. Sayur-sayuran, buah-buahan kita bisa dapatkan dengan mudah sebenarnya. Cuma kalau kacang tidak untuk digoreng, bisa direbus, bisa digongseng, tapi jangan menggunakan minyak gitu ya. Oke, nah ini bisa menurunkan serum kolesterol, LDL dan meningkatkan HDL. Adik-adik, usahakan hindari trans fatty acid. Ini banyak terdapat di makanan-makanan, di stik-stik margarin, kemudian di pelembut makanan, kemudian French fries, tahu kan kentang gorengnya adik-adik ya, itu banyak. Di mentega ada beberapa yang sudah tidak dikonsumsi lagi, tidak memakai lagi metode hidrogenasi tadi, sehingga transnya berkurang. Ya, jadi gara-gara kita mau memadatkan lemak, kita pakailah ion hidrogennya lebih banyak masuk, tapi akhirnya banyak trans fat keluar. Yang memakai minyak berulang-ulang sampai hitam juga bisa, ya. Minyak digoreng, beli gorengan tuh yang sampai warna minyaknya pun sudah hitam sekali, itu bisa banyak trans fatty acid-nya. Nah, untuk kolesterol adik-adik sebagai kunci bahwa jangan berpikir bahwa saya sudah menurunkan makan kolesterol, sumber kolesterol, tapi saya sudah bebas kolesterol. Karena 500 sampai 600 mg kolesterol itu diproduksi oleh tubuh kita sendiri akibat konsumsi lemak yang terlalu banyak selama bertahun-tahun. Ya, jadi udah pun saya makan rebusan, Dok, tapi tetap juga kolesterol saya naik. Nah, seperti itu. Jadi fungsi kita adalah bagaimana caranya menstabilkan kembali, apa istilahnya, Dek? Menstabilkan kembali fungsi-fungsi tubuh kita supaya tidak 500-600 lagi. Sekitar 200 mg keluarnya kolesterol di sirkulasi kita melalui bile acid atau asam empedu itu akan jauh lebih baik, ya. Kalau enggak, kita pakai ini banyak di otak. Siapa yang orang Minang di sini? Gulai otak banyak, hati juga, kuning telur, mentega shrimp. Shrimp tadi pengecualian ya adik-adik ya. Kemudian tuna juga pengecualian. Walaupun demikian adik-adik, banyak fitosterol, ya. Fitosterol itu bisa menurunkan kadar kolesterol. Nah, faktor-faktor lain adik-adik untuk imunitas tubuh ini ya. Ada yang mengkonsumsi virgin coconut oil, yang virgin ya adik-adik ya. Kemudian vitamin A, B1, B6, C, D. Nah, ini sinar matahari. Sinar matahari sangat penting kalian berjemur. Paling tidak sehari sekitar 15 sampai 25 menit itu sampai kulit terasa sedikit terbakar, itu udah oke. Selenium, seng, kalsium, lactobacillus, madu, kurma, itu sangat penting untuk meningkatkan imunitas. Nah, WHO udah menyarankan, apa nih tadi? Nigella. Nigella ini habatus sauda, black cumin, itu habatus sauda, itu bisa meningkatkan imunitas kita. Ya, kemudian antioksidan yang lain. Nigella sativa, ya, sudah dikatakan bisa meningkatkan imunitas tubuh. Nah, adik-adik, serat ini sangat penting ya, terutama serat larut. Kemudian yang bisa kita lihat di pektin, gam, mucilage, alga, polisakaride ini banyak terdapat di agar-agar dan buah-buahan. Kemudian ada lagi ini ada untuk efek hipokolesterolemiknya. Kemudian ini ada menurunkan kolesterolnya. Legumes, oat, buah-buahan, psyllium, ini agar-agar psyllium ini. Ya, ini sangat penting. Bagaimana dengan serat tidak larut? Penting juga adik-adik. Itu paling tidak 100 gram per porsi. Per porsi ya, satu hari itu 5 sampai 6 porsi. Ya, jadi banyak kita mesti mengkonsumsi serat. Nah, ini dia ya, Dek. Jadi paling tidak 25 gram per hari. Ini adik-adik jangan bayangkan 25 gram ini cuma dihitung sayur beratnya 25 gram. Bukan adik-adik, itu bisa didapat dari 25 gram ini adalah 5 sampai 6 porsi buah dan sayur per hari. Satu porsi itu timbang aja sayur 100 gram.
ya, tanpa kuah ya. Kemudian atau kalian bisa lihat tidak dengan kuah itu sayur kalau mau mentah aja dipotong apa yang edible portionnya aja ditimbang 100 gram, itu konsumsi. Kemudian buah-buahan juga ada ukuran-ukurannya. Tapi kalau sekiranya kalian kurus sekali, maka pakailah 14 gram per 1000 kalori saja, ya. Nah, minum ini sangat penting adik-adik sekalian ya yang baik hati semua. Jadi kalau dalam keadaan ini pasti semua pakai AC kamarnya mungkin ya, pakai AC, suhu panas sudah pastilah kita mau minum. Tapi kondisi dengan memakai air conditioner harus ada hidrasi tercukupi. Minum cukup, harus banyak minum. Berapa liter? 2 liter per hari ya. Kalau dia berpuasa, nah, minum airnya 242 nih oke. Tapi kalau enggak berpuasa, maka minumlah air putih tersebut itu sepanjang hari 2 liter sampai 2,5 liter per hari. Dan ini sangat baik sekali ya kalian berikan minum ya. Saya tidak menyarankan untuk minum minuman yang lain, akan tetapi air plain water yang terbaik. Nah, pantau ini yang terakhir slide kita ya. Parameter metabolisme kita per bulan boleh, kemudian per 6 bulan boleh. Lakukan aktivitas fisik dan hitung kembali energi requirement-nya. Jadi berapa kebutuhan? Kalian hitung sendiri, saya butuhnya sendiri, terjemahkan tersendiri dengan menyusun menunya nanti kita ajari. Mau di koas ada nanti atau mau di belajar bagaimana menghitung kalori. Oke, adik-adik, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Dina Kemalasari, Magister Gizi, Spesialis Gizi Klinik atas penyampaian materinya yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya ialah sesi tanya jawab. Kepada para peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format yang telah kami berikan. Baik, Prof. Sebelumnya sudah ada satu pertanyaan yang masuk ke private chat saya. Pertanyaannya ialah, bagaimana caranya agar kita bisa merubah pola hidup yang dulunya kurang sehat menjadi lebih sehat? Boleh langsung dijawab, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Alifa dan adik yang bertanya. Ya, begini. Ini sangat menarik pertanyaannya ya, saya senang karena ini awal dari bagaimana kita menterapi gizi seseorang. Pertama sekali adik-adik itu niat ya, niat yang utama. Kalau base-nya atau dasarnya niat itu enggak ada, itu akan berakhir dengan kegagalan dalam mengubah pola hidup. Ya adik-adik sekalian, jadi tekankan kepada pasien kita bahwa begitu dia datang kepada kalian, ini kompetensi berapa nih? Kompetensi 4, menangani obes atau underweight, ya kan? Ibu mau merubah pola makan, maka alasannya apa? Jadi kita brainstorming dulu ibu tersebut, atau bapak tersebut, atau pasien kita brainstorming. Coba gali dulu apa alasannya. Nah, begitu kalian mendapatkan dasarnya atau niat yang kuat dari ibu itu atau bapak tersebut untuk mengubah pola makan atau pola makan kalian, maka itu sangat mudah sekali mengiringnya dengan berbagai macam teknik untuk melakukan diet atau perubahan pola makan. Nah, adik-adik, orang itu ada yang apa istilahnya itu dia ada yang kalau kita punya niat yang dasar yang bagus ataupun kita punya keinginan untuk mengubah pola makan tersebut, maka kalau saya mau merubah karena berat badan saya sudah terlalu besar, obes, kemudian lutut saya sakit, saya ingin mengubah pola makan saya, itu bisa, ya. Nah, alasannya apa? Resiko lutut saya
perlukaan, kemudian jantung saya nih. Jadi dengan hal seperti itu kita mulai menata. Nah, diawali dengan berbagai macam 5 pemeriksaan status gizi tersebut. Apakah pemeriksaan dari riwayat makannya, kemudian antropometri, pemeriksaan klinis, kemudian pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan yang lainnya. Ini 5 ini itu akan menjadi dasar kalian untuk menyusun menu kepada pasien tersebut. Ya, nah begitu kalian menyusun menunya, jangan lupakan pola hidup. Jadi kalau makan itu nggak cuma makan aja diatur adik-adik, tapi gaya hidupnya. Gaya hidup sedentari, gaya hidup yang selama ini pasien tersebut lakukan. Oh, saya biasanya terlalu, jadi kan kalau kalian menganamnesis, itu kan kalian bertanya mengenai makan saja. Tapi coba selipkan mengenai apa saja kegiatan, apa saja olahraga. Jadi kita bisa menangkap seluruh gaya hidup potret dari pasien tersebut, sehingga nantinya kalian bisa gunakan untuk mengubah pasien tersebut atau mengubah diri kalian sendiri. Jadi ilmu banyak. Siapa yang nggak kenal masalah gizi? Dari SD, dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah kita semua belajar gizi. Tetapi bagaimana itu bisa aplikasinya ke dalam kehidupan kita itu yang masih belum. Ya, jadi kalau kalian melakukan penelitian itu umumnya Dek ya, pengetahuannya bagus semua, tetapi tindakannya nggak ada. Atau sikapnya mungkin bagus, tapi tindakannya nggak ada. Jadi bagaimana kita mengubah mindset atau pola pikiran orang, itu sangatlah penting kemampuannya. Mungkin begitu aja dulu Alifah. Ya Dek ya. Jadi base-nya itu niat tadi seseorang tersebut. Nah, baru kita ubah tadi, mau yang 3 kali makan besar, 2 kali makan kecil, atau 3 kali, itu kita sesuaikan dengan kondisinya, penyakitnya, dan lain-lain. Mungkin demikian Alifah. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Prof dari Kak Siti Afra. Pertanyaannya, apakah anak yang kurus termasuk kurang gizi walaupun jarang sakit? Lalu bagaimana sebenarnya yang dikatakan anak sehat? Boleh langsung dijawab Prof? Oke, kalau ditanya mengenai status gizi, kita untuk anak-anak itu ada namanya wasting, ada namanya malnutrition, ada namanya stunting. Ya, 3 ini sebenarnya harus ada parameternya. Tetapi kita harus tahu bahwa kita punya critical period pada masa anak-anak, yaitu selain critical period dia punya masa pertumbuhan, ya. Jadi dia punya pertumbuhan yang dramatis. Ada pertumbuhan cepat, pertumbuhan lambat, pertumbuhan cepat, pertumbuhan lambat. Masing-masing anak berbeda-beda, terutama perbedaan gender, laki-laki dan perempuan, ya. Nah, kita hitung-hitung anak ini udah dihitung-hitung nih dengan G-score dan lain-lainnya. Ya ampun, anak kurasnya kurang. Tetapi pantaulah parameter-parameter yang lain. Jarang sakit yang seperti dikatakan sebenarnya. Tapi kalau mau kita lihat, sebenarnya anak tersebut mempunyai risiko untuk malnutrisi, tetapi perhatikan juga kemampuan dia. Ya, kalau dia misalnya tidak sakit, dia sibuk lari-lari ke sana sini, secara logika kita harus berpikir bahwa makanannya masuk, tetapi energi yang keluar itu untuk energi dia, anak tersebut, dan juga untuk energi pertumbuhan itu sangat berkurang. Ya, pasti ya. Jadi memang kita harus berusaha untuk mencukupi anak tersebut supaya status gizinya normal. Tetapi jika kita menghadapi anak udah kita kasih juga rasanya, udah kasih banyak makan pun, tapi anak tersebut tidak naik-naik berat badannya, sepanjang dia sehat, tidak sakit, itu kita dalam posisi tenang aja, gitu ya. Artinya nggak usah terlalu khawatir terhadap kondisi anak tersebut. Yang perlu kita khawatirkan adalah kalau bisa kita pantau pertumbuhan cepat dan lambatnya tadi, ya. Jadi begitu dia masuk ke pertumbuhan cepat, usahakan asupan makannya tercukupi. Kenapa? Karena kita punya yang namanya risiko untuk stunting tadi, anak pendek. Ya, tapi saya berharap risiko stunting tersebut itu kan sifatnya malnutrisi kronis, artinya dalam jangka waktu panjang. Nah, jadi ibu harus sepanjang masa kehidupan anak, selain 1000 hari pertama kehidupan, itu memantau
terprovide-nya makanan untuk anak. Jadi sama seperti saya katakan tadi, kesannya dia kurang gizi, tapi kalau sekiranya dia jarang sakit atau bahkan nggak ada sakit apa-apa, tetap saja pantauan asupan dilihat, tidak usah terlalu takut dan terlalu cemas gitu. Kalau ibu cemas, kemudian memasak anaknya stres, itu akan memberikan efek yang juga nggak bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak diikat, dipaksa makan, nah itu juga membuat secara psikologis anak jadi malah takut makan, maka defisiensi nutrisi akan lebih besar. Ya, jadi kita melihat tuh pertumbuhan perkembangan. Pertumbuhan ya oke lah dari badan-badannya. Tapi kalau perkembangan ada kognitif di dalamnya dan lain-lainnya untuk kecerdasannya, psikisnya, jadi sangat berhati-hati sekali. Mungkin demikian ya adik-adik ya. Indah ya, Indah atau Siti Afra gitu ya, adik ya. Oke, ada lagi? Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Pertanyaan terakhir nih Prof dari Kak Indah. Apakah makanan kurang sehat dengan takaran sayur yang kurang perharinya bisa berefek ke penyakit kulit, contohnya jerawat? Bisa. Nah, ini jawaban langsung Silakan ya. dijawab, Prof. Bisa sekali. Nah, jadi adik-adik, penyebab jerawat itu macam-macam. Udah pasti, apakah kotor, apakah mungkin secara hormonal, masa pubertas, itu bisa mempengaruhi. Ya, akan tetapi jika kalian bisa memprovide sayur yang cukup, yang sehat, buah-buahannya cukup, kita anggap ini adalah antioksidannya cukup, ini akan memberikan pada kulit kita itu nutrien yang lebih sehat. Tapi sekedar adik-adik tahu bahwa tidak hanya sayuran, ya, lemak pun kita perlu. Kalian pernah lihat nggak orang gemuk itu kadang-kadang pipinya licin bulat gitu ya kan? Karena lemaknya cukup, humidnya cukup, ya. Kemudian orang yang minumnya cukup, nah, itu hidrasinya nggak banyak kerut-kerutan. Nah, jadi kalau saran saya, vitamin yang sangat berperan itu adalah vitamin A, kulit ya, vitamin A, C, dan vitamin C, beta karoten, vitamin E, 3 ini. Ya, vitamin C mudah didapatkan, tapi berhati-hati karena dia sangat fragile. Arti fragile adalah mudah hilang. Jeruk-jeruk itu pada hilang kalau kita salah pemakaian, kita makan jeruk panas atau kita diamkan bermalam jeruknya, nah itu hilang. Ya. Kemudian segala sesuatu yang asam, oke. Kemudian vitamin A, vitamin beta karoten, provitamin A-nya ini itu banyak terdapat di wortel-wortel. Silahkan banyak wortel, tapi jangan lupa makan wortel ini harus dengan sedikit lemak. Boleh minyak zaitun, boleh dalam bentuk sop, nggak masalah. Jadi penyerapannya bagus. Vitamin E, bitoge, dan lain-lainnya. Nah, ini 3 ini juga didukung dengan antioksidan lainnya. Udah banyak, zeaxanthin, aksasantin, vitamin-vitamin yang herbal juga banyak yang kita butuhkan untuk kulit kita. Ya, banyak minum, lemaknya juga ada. Kemudian jangan terlalu kering. Masa-masa menjaga kebersihan tangan, nah itu bisa. Yang agak sulit saya handle adalah masa pubertas. Kalau masa pubertas mudah tumbuh jerawat, nah itu yang betul-betul saya susah handle. Satu lagi yang terakhir, seringlah ambil air sembahyang, ambil air wudhu. Jangan sampai batal wudhu. Nah, adik-adik, kalau kita selalu berwudhu, itu bersih rata-ratanya. Karena itu gimana ya? Ngambil air sembahyang terus jadi bersih ya. Jadi usahakan jangan putus wudhunya, Dik. Nah, mungkin itu ya, Dik ya.